semua, perkenalkan namaku Feber Lestari Buru Sembiring. Aku biasa dipanggil Feber. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Islam Riau dengan jurusan Prodi Ilmu Psikologi dengan NPM 208110003. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ruang lingkup dari psikologi sendiri. Selamat menonton semua. Yuk kita pelajari tentang ruang lingkup dalam psikologi sendiri dan menurut para ahlinya nih. Salah satu ahli, yaitu Immanuel Kant, mengatakan bahwa ruang lingkup psikologi sendiri terbagi menjadi 3 bagian nih, yaitu kognisi, emosi, dan konasi. Ini adalah profil dari Immanuel Kant. Kognisi yaitu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Emosi yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Sedangkan konasi yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Selanjutnya, kita akan membahas psikologi dilihat dari segi objeknya. Psikologi dapat dibedakan dalam 2 golongan yang besar, yaitu 1. Psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia. Kedua, psikologi yang meneliti dan mempelajari hewan atau yang disebut dengan psikologi hewan. Kita harus tahu juga nih pengertian psikologi menurut para ahli. Psikologi berasal dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi dapat diartikan yaitu ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Pada umumnya, para ilmuwan membagi psikologi menjadi 2 golongan nih. Yuk kita pelajari golongan apa sih itu? Yang pertama adalah psikologi metafisika yang menyelidiki hakikat jiwa seperti yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles nih. Yang kedua yaitu psikologi empiri yang menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia dengan menggunakan pengamatan, percobaan, dan eksperimen dan pengumpulan berbagai data yang dihubungkan dengan gejala-gejala kejiwaan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas menurut para ahli psikologi sendiri. Yang pertama ada Wilhelm Wundt. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari kesadaran manusia. Kedua adalah Gardner Murphy. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ketiga ada Clifford T. Morgan.
Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan hewan. Keempat, Carl Gustav Jung. Psikologi adalah ilmu mengenai sesuatu yang bernyawa. Kelima, ada Plato dan Aristoteles. Psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai hakikat jiwa dan prosesnya hingga akhir. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam psikologi khusus nih. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara psikologi umum dan psikologi khusus. Yuk, kita bahas. Yang pertama adalah psikologi umum. Psikologi umum adalah psikologi meneliti dan mempelajari kegiatan-kegiatan psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya, yang dewasa, yang normal, dan yang berkultur. Kedua adalah psikologi khusus. Psikologi khusus adalah psikologi yang digunakan untuk kepentingan lapangan atau praktis. Psikologi khusus terdiri dari berbagai cabang ilmu psikologi yang dikhususkan pada bidang tertentu. Berikut adalah beberapa cabang dari psikologi khusus. Psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi tipologi, psikologi psikopatologi, psikologi pendidikan, psikologi perusahaan, psikologi industri dan organisasi, psikologi organisasi, psikologi kriminal, psikologi komunikasi dan media, psikologi abnormal, psikologi keluarga, dan masih banyak lagi. Berikut adalah tugas dari psikologi nih. Pertama, mengadakan deskripsi, yaitu menggambarkan secara jelas hal-hal yang dipersoalkan atau dibicarakan. Kedua, menerangkan, yaitu menerangkan tugas keadaan atau kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa tersebut. Ketiga, menyusun teori, yaitu mencari dan merumuskan hukum-hukum atau ketentuan mengenai hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Keempat, prediksi, yaitu membuat ramalan atau prediksi mengenai hal-hal yang mungkin terjadi yang akan muncul. Kelima, pengendalian, yaitu mengendalikan atau mengatur peristiwa. Selanjutnya kita akan membahas metodologi penelitian dalam psikologi. Berikut adalah beberapa contoh metodologi penelitian dalam psikologi sendiri. Yang pertama adalah metodologi longitudinal. Metode ini adalah metode penelitian yang membutuhkan waktu relatif lama untuk mencapai suatu hasil penelitian. Kedua, metode cross-sectional. Metode ini adalah metode penelitian yang tidak menggunakan waktu terlalu lama di dalam mengadakan penelitian. Ketiga, metode introspeksi. Metode ini adalah metode penelitian dengan melihat peristiwa-peristiwa ke dalam dirinya sendiri. Keempat, metode introspeksi eksperimental. Metode ini adalah penggabungan metode introspeksi dengan eksperimen pada metode ekstrospeksi. Subjek penelitian bukan dirinya sendiri tetapi orang lain. Kelima, metode kuesioner.
Metode ini adalah metode menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh subjek penelitian. Keenam, metode interview. Metode ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pertanyaan yang diberikan secara lisan. 7. Metode biografi. Metode ini menguraikan tentang kehidupan, sikap, atau sifat lain mengenai orang yang bersangkutan. 8. Metode analisis karya. Metode ini menggunakan analisis dari hasil karya. 9. Metode klinis. Metode ini timbul dalam lapangan klinik untuk mempelajari keadaan orang yang jiwanya terganggu. 10. Metode testing. Metode penelitian yang menggunakan soal yang telah distandardisasikan. Ya, itu adalah penjelasan beberapa dari ruang lingkup psikologi sendiri. Semoga bermanfaat.